إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله أوصيكم بنفسي وإياي بتقوى الله وقد فاز المتقون وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Sadaqallahul Azim. Hadirin kaum muslimin sedang jemaah Jumat Masjid Al-Wahyu yang dimuliakan Allah. Terlebih dahulu marilah kita bersama-sama untuk selalu dan selalu berupaya di dalam kehidupan keseharian kita ini meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya dengan mengejar predikat takwa di sisi Allah semata, maka kemuliaan itu akan diberikan Allah kepada kita, baik ketika di dunia dan insyaallah sampai di akhirat kelak nantinya. Allah mengingatkan kepada kita, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia kelak nanti di akhirat di sisiku tidak ada lain kecuali hamba-hambaku yang bertakwa, insyaallah. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Sampai kapan kita melaksanakan kewajiban ibadah kepada Allah ini? Tentu saja kalau kita ikuti firman Allah di dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-99, ayat terakhir, Allah mengingatkan kepada kita, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kamu sekalian kepada aku Tuhanmu. Begitu Allah mengingatkan kepada kita. Sampai kapan? Hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kematian bagi kita masing-masing. Oleh karenanya Allah sangat menghargai apa yang kita lakukan dalam terus-menerus tidak henti dan putus-putusnya mendekatkan diri menjalankan titah perintah Allah. Sebab di dalam surah Al-Insyiqaq surah 84 ayat yang ke-6 Allah mengingatkan kepada kita, ya ayyuhal insana innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Hai manusia, aku Allah Tuhanmu sudah mengetahui kamu sudah begitu bersungguh-sungguh untuk bekerja keras mendekatkan diri kepadaku, kata Allah. Oleh karenanya aku akan menghargai usahamu itu. Berupa apa? Kadhan ila rabbika, kamu lagi, kamu pasti akan menemui aku dalam akhir kehidupanmu. Inilah kematian yang dijadikan oleh Allah kepada setiap manusia yang pernah hidup di muka bumi ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan menghadapi kematian. Apalagi Allah mengingatkan kepada kita di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-74.
Allah mengingatkan kepada kita ayat 78, Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Dimanapun kamu berada, kematian itu pasti akan menjumpai kamu semuanya. Sekalipun kamu berusaha bersembunyi di balik benteng-benteng yang tinggi dan kokoh sekalipun, kematian pasti akan menemui kamu semuanya. Hadirin yang dirahmati Allah, tinggal persoalannya ialah bagaimana kematian kita masing-masing nanti, yang hanya Allah mengetahui apa yang akan ditakdirkan kepada kita. Satu kata kunci yang diberikan oleh Nabi kepada kita, maka akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Dalam siapa yang di akhir kehidupannya, ketika akan meninggal dunia, dia bisa mengucapkan la ilaha illallah. Tidak ada satupun sesembahan yang pantas untuk dijadikan pengabdian di dalam hidup dan kehidupan ini kecuali yang bernama Allah. Maka jaminan yang diberikan oleh Allah, dakhalal jannah, dia pasti akan diberikan kenikmatan memasuki surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang disebut kematian yang husnul khatimah. Dan untuk ini mari kita ikuti sejenak seorang ustaz yang bernama Komarudin. Beliau adalah salah satu karyawan petugas untuk perawatan jenazah di salah satu rumah sakit Islam swasta di Jakarta. Ustaz Komarudin ini tugasnya tidak lain, ketika ada pasien yang sudah sakratul maut, maka dia akan membimbing siapapun yang akan meninggal dunia ini dengan mengucapkan la ilaha illallah. Karena Nabi mengajarkan kepada kita, laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan, bisikkan, bimbing orang yang mau mati itu dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ternyata beliau menjadi penasaran, kenapa tidak yang setiap dibimbing untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah dia bisa mengucapkan dengan lancar di akhir kehidupan atau kematian ini. Maka beliau melakukan survei, melakukan satu penelitian. Dari 1.000 orang yang meninggal dunia yang dibimbing untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika dia akan mati, ternyata hadirin yang dirahmati Allah, hanya 7% alias 70 orang saja dari 1.000 yang akhir hayat kematiannya bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Akhirnya didatangi satu persatu alamat dari orang-orang yang meninggal dunia di akhir hidupnya. Dari 1.000 orang cuma 70 orang. Dari 100 orang berarti hanya 7 orang saja yang akhir kehidupannya matinya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Didatangi satu persatu orang-orang yang meninggal dunia dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini, ditanyakan kepada keluarganya, apa yang selalu dilakukan di dalam keseharian dari orang-orang ini yang akhir hidupnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ternyata hampir semua keluarga menceritakan ada 5 amalan mulia yang selalu istiqomah dilakukan oleh orang-orang yang akhir kehidupannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, alias matinya
mati dalam keadaan husnul khotimah. Yang pertama, ternyata yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah yang mulia ini, dia selalu istiqomah membaca Al-Quranul Karim. Istiqomah menjalankan untuk membaca Al-Quranul Karim. Saya teringat pesan Nabi, barang siapa yang mampu beriman sehari semalam tidak membaca Al-Quran 100 ayat, apa kata Nabi kita? Siapapun dia, dimanapun dia berada, dia bukan termasuk golongan umatku dan tidak berhak mendapat syafaatku nanti di hari kiamat. Na'udzubillah. Maka Nabi dengan tegas mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia di antara kamu adalah yang hobi baca Quran, mengamalkannya dan mengajarkannya seumur hidupnya. Ahlullah, ahlul Quran, keluarga besarku kata Allah, hamba-hambaku yang ahli di dalam membaca Al-Quran. Siapa yang banyak-banyak membaca Al-Quran semasa hidupnya di dunia dengan istiqomah, Al-Quran akan menjadi sahabat karibnya di dalam kuburnya nanti. Dan ketika nanti dia berhisab, hamba-hamba Allah yang ahli membaca Al-Quran ini akan berhak mendapat syafaat dari Al-Quran yang dibacanya semasa hidupnya di dunia dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang kedua, ternyata dari 7%, 1000 orang, berarti 70 orang yang mati husnul khotimah. 7% dari 100 orang, hanya 7 orang yang matinya husnul khotimah. Yang kedua yang selalu istiqomah dilakukan menurut laporan dari para keluarga, Masya Allah, dia selalu menegakkan sholat 5 waktu berjamaah. Ini yang disampaikan Allah kepada kita di dalam surat Toha, surat yang ke-20 ayat 132. Wa'mur ahlaka bis-sholat wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Perintahkan keluargamu untuk menegakkan sholat dengan penuh kesabaran. Aku tidak minta rezeki kepadamu dengan kamu menegakkan sholat kepadamu, kata Allah. Sebaliknya, apabila kamu selalu istiqomah menegakkan sholat 5 waktu di dalam keseharian hidupmu, kami Allah yang akan mencukupi segala kebutuhan sebagai rezeki yang kamu butuhkan di dalam kehidupan di dunia ini. Lalu bagaimana kesudahannya di akhir hayat kematiannya orang ini? Wal aqibatu lit-taqwa. Kesudahan yang paling baik di akhir kehidupan orang yang bertakwa ini akan diberikan oleh Allah kematian dalam keadaan husnul khotimah. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ternyata apa yang dilakukan oleh 7% dari 100 orang, 7% dari 1000 orang yang bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayat kehidupannya ini adalah selalu menginfakkan sebagian rezeki yang dimilikinya demi kepentingan syiar agama Allah. Dia selalu bersedekah, dan bersedekah. Bukankah penyesalan manusia ketika dia akan menghadapi kematian, penyesalan hidup manusia yang akan mati hanya satu? Surat Al-Munafiqun, surat 63 ayat yang ke-10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib
wa asaddaqa wa akum minas sholihin. Infakkan, belanjakan, sedekahkan sebagai rezeki yang sudah aku berikan kepadamu, kata Allah, sebelum datang ajal kematian bagimu masing-masing. Di saat itulah kamu memohon, meratap, meminta kepadaku, ya Allah, kematian ini kalau bisa jangan engkau lakukan sekarang ini juga. Tolong ya Allah, undur sedikit waktu saja. Untuk apa, kata Allah? Supaya dengan kesempatan waktu yang diundur kematianku ini, ya Allah, dari takdir yang kamu tentukan, aku bisa bersedekah sebanyak apapun harta benda yang kau titipkan kepadaku selama hidupku, aku sedekahkan semuanya. Wa asaddaqu wa aku minas sholihin, sehingga engkau akan mendapatkan aku sebagai hambamu yang soleh. Tapi sayang, apa kata Allah? Apabila ajal itu sudah datang, tidak bisa diajukan, tidak bisa diundurkan sesaat pun. Inilah penyesalan manusia ketika akan meninggal dunia, yang dimohon hanya satu, supaya dia bisa menjadi orang yang ahli sedekah. Bukan ibadah haji, bukan puasa, bukan berzakat. Yang diminta hanya satu, ya Allah, beri kesempatan aku bisa mensedekahkan semua kekayaan yang aku miliki. Yang keempat, hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ternyata dari 7% orang yang meninggal husnul khotimah, dari 100 orang, dari 1000 orang, tidak lain semasa hidupnya, kata seluruh keluarga yang ditinggalkan ini, dia selalu menjaga mulut dan perutnya dari setiap makan minum yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi telah mengancam kepada kita semuanya, kullu lahmin nabata min suhtin wa naru al-nabi. Setiap daging yang ditumbuhkan, dibesarkan dari makan minum yang haram, tempat yang pantas tidak lain adalah neraka jahanam, seburuk-buruk tempat kembalinya nanti. Terakhir, yang kelima, ternyata yang selalu dilakukan oleh hamba-hamba Allah yang akhir hidupnya kematian yang mengucapkan la ilaha illallah, dia selalu menyambung hubungan silaturahmi, baik dengan keluarga yang masih ada hubungan kekeluargaan, kekerabatan, maupun dengan tetangga, lingkungan dimanapun dia berada, utamanya yang telah memutuskan hubungan silaturahim dengan dirinya. Dia selalu menyambung hubungan silaturahmi. Tentu kita ingat apa pesan Nabi kepada kita. Ya ayuhan nas, hai manusia, afsus salam, tebarluaskan salam. Wa aqimu ta'am, berilah makan kepada orang-orang yang sedang kelaparan. Wasilul arham, sambunglah silaturahmi dari sanak famili, kerabat, handetolan, dan sesama manusia yang ada di sekelilingmu. Yang keempat, wassallu wanasniyam, sholatlah kamu di saat manusia tidur, itulah sholat tahajud. Apabila keempat amalan ini kita lakukan, Nabi memberikan jaminan tadkhulul jannah bisalam, silakan kamu semuanya memasuki pintu-pintu surga manapun yang engkau suka. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah
alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Hadirin yang dirahmati Allah, kelima amalan mulia yang selalu istiqomah dilakukan hamba-hamba Allah yang akhir hidup kematiannya insya Allah menggapai husnul khotimah sudah diabadikan oleh Allah di dalam surat Fatir, surat yang ke-35 ayat yang ke-29. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirron wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Adapun orang-orang yang selalu membaca kitab suci Allah Al-Quran, satu. Yang kedua, wa aqamus shalah, hidupnya selalu menjaga dan menegakkan sholat dalam hidup kesehariannya. Yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan selalu menginfakkan, membelanjakan, bersedekah dengan harta benda yang aku rezekikan kepada mereka, sirran wa alaniyatan, dengan cara sembunyi-sembunyi maupun dengan terang-terang. Apa kata Allah? Apabila manusia yang memiliki sifat-sifat seperti ini, yarjuna tijaratan lan tabur, hamba-hamba yang demikian inilah yang selalu mengharapkan suatu perniagaan, suatu perdagangan yang tidak akan pernah merugi di dunia, matinya husnul khotimah, di akhirat dia akan dijamin, dijanjikan oleh Allah menjadi penghuni surganya. Mudah-mudahan melalui forum berjumat yang singkat ini Allah memberi kemampuan kepada kita dengan hidayah, maunah dan pertolongannya. Semoga kita sebagai hamba-hambanya yang di akhir hayat kita nanti masing-masing kita tidak tahu kapan di mana kita mati. Dalam proses yang bagaimana kita akan mati, husnul khotimah. Apa su'ul khotimah? Maka sebagai penutup, doa demi doa yang selalu kita rajutkan kepada Allah jangan sampai ditinggalkan. Al-du'a'u mukhul ibadah, doa itu senjatanya orang untuk beribadah. As-sodaqatu, maaf, ad-du'a'u silahul mu'min, doa itu senjatanya orang yang beriman. La yarudul qadra ila doa, tidak ada yang bisa menggeser takdir Allah kepada kalian semuanya kecuali doa, doa dan doa. Wala yazidu fil umri illa al-bir, tidak ada yang bisa menambah berkah sisa umur kita ini agar bernilai kebaikan husnul khotimah illa al-bir, kecuali di saat kita masih diberi sisa umur hidup banyak-banyaklah berbagi kebaikan, berbagi kebahagiaan, kesenangan kepada sesama hamba-hamba Allah yang ada di muka rumahnya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wal fawza bil jannah wal afwa indal hisab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقيموا الصلاة. الله أكبر.